semua, selamat datang kembali di LPPN Podcast. Di episode kali ini istimewa karena saya melakukan kudeta sebagai host di podcast ini. Ini bukan dunia terbalik, bukan tukar nasib, tetapi kudeta. Dan hari ini, sore ini kita akan kedatangan narasumber yang wow. Silahkan diperkenalkan, mulai dari jumlah follower dulu, baru nama, baru unitnya dari mana. Silakan. Baik, terima kasih. Jumlah follower saya 60. ya 60.000 itu bot semua. Oke. Yang asli mungkin cuma 200. Baik, nama saya Gabriel Gewa, dosen teknik sipil, Fakultas Teknik Nika Surya Pranata, atau sekarang lebih bukan disebut Surya Pranata Catholic University. SU. Oke. Yang sipil harus nonton. Oh iya dong, harus. Wise. Kalau enggak, nanti mereka kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan, kehilangan nilai, dan sebagainya. Ya, terus kita jangan nggak apa-apa. Baik, Mas Gewa, sudah berapa lama bergabung dengan SU? Kalau saya di SU sendiri sudah 3 tahun. 3 tahun. Itu 7 Januari 2021. 7 Januari 2021. Ya, sudah 3 tahun ya. Sudah 3 tahun. Yang berimbang sih sama hostnya. 29 tahun 4 bulan. Iya. Oke, jadi ini perbincangan antara host dan narasumber yang berbeda generasi, berbeda dunia. Tapi disitulah keasikannya. Oke, lalu selama 3 tahun bergabung dengan SIU, banyak pengalaman, banyak perjalanan yang asik. Boleh disebut yang paling wow apa gitu? Baik, perjalanan dari situ yang paling wow itu menjadi dosen pembimbing lapangan pertama kali di salah satu tempat yang dianggap lingkungan cukup keras oleh masyarakat Semarang, itu di Taman Lur. Oh, KKN atau KKU. Yes. KKU itu menjadi dekal pertama di situ dan langsung dikasih untuk istilahnya babat alas. Oke, ditambah ngorek ya? Iya, itu yang asli Semarang saya belum tentu sampai sana ya. Tetapi yang PPM saya yakin pertimbangannya jelas, postur. Ya, mana di sana? Saya ketemu sama satu orang, mungkin bahasa kasarnya preman, tapi orang timur, orang Sabu. Iya, karena saya juga dari timur, dan dia itu malah nyambung. Dan pada akhirnya saya malah dapat banyak teman-teman di sana. Seperti itu. Tertarik untuk mengambil alih tanpa korok. Oke, itu pengalaman pertama. Kata saya dulu sih, ketika disuruh, dulu kita pakai kupeng. Pertama kali oleh gawean, diminta kali kupeng, ngeprint, wah, habis hari bahagia. Itu buka sedih. Kalau mau makan juga? Enggak, iya, yang nggak usah disebutin jumlahnya. Ini bikin berdaya pemerintah. Oke, yang lain apa ya? Kalau terkait dengan mahasiswa ini? Kalau terkait dengan mahasiswa, ini anggap aja nggak apa-apa. Juga apa? Satu pengalaman paling menarik ya. Tahun 2023, tahun 2022 awal. Itu tuh saya sempat mau resign di Unika. Karena saya sudah ditawari akan masuk ke salah satu perusahaan tambang di Kalimantan, di Berau kalau tidak salah. Nah, waktu itu saya sudah sempat berkonsultasi dengan atasan. Dan atasan itu masih nahan. Pak, kalau bisa tunggu sampai akhir semester supaya kami juga bisa punya ancang-ancang untuk dapat penggantian. Saya mengiyakan. Oke Pak, akhir semester deal, saya resign. Setelah itu, sekitar waktu itu saya ajukan itu bulan Februari. Bulan April, saya itu gereja di Atmadirwono. Pulang gereja, saya itu sempat berdoa di Gua Mariani. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini bukan jalan saya di dosa, jangan kasih saya tanda supaya saya tahu bahwa keputusan saya tepat. Karena waktu itu saya dapat banyak tawaran pekerjaan, tapi saya tolak terus. Cuma tawaran yang satu ini memang menggoda. Tapi saya sendiri lebih nyaman di sini. Masih gampang juga sih berdoa. Minggu depannya gereja lagi di sana. Habis gereja tiba-tiba ada satu mahasiswi KKU. Itu langsung datang ke saya dan orang tuanya baru bilang, Pak, ini dosenku loh, dosen pembimbing lapangan, ini asik banget Pak, gini-gini. Saya juga kaget, kok anak ini, terus orang tuanya juga apresiasi banget. Pak, terima kasih sudah pilih. Jadi ceritanya anak itu tuh tinggal di luar kota. Tahun 2021 waktu itu masih namanya pandemi kan. Karena pandemi, jadi KKU itu kita berkunjung ke lokasi beberapa kali aja dan lumayan. Karena di luar kota dia itu harus datang, orang tuanya balik lagi terus ke luar kota. Setelah KKU baru orang tuanya jemput, dan jalan jemputnya sekitar 2 jam.
setiap kali dia tunggu jemputan, saya pun nunggu bareng dia, karena itu merupakan bentuk tanggung jawab dari sini. Menurut saya itu hal kecil, ya karena selama nunggu pun saya main Mobile Legends terus, kayak yang penting anak ini di samping saya gitu. Tapi efeknya ke anak luar biasa, dia kayak merasa, wah ini ada dosen kayak gini, orang tuanya juga ngasih terima kasih yang tulus banget saya rasa. Dan pada saat itu saya rasa kayaknya ini memang jalan saya jadi dosen. Dan waktu itu saya akhirnya menolak pekerjaan di sana. Kan kalau jadi komik berat, Iya Pak, saya agak menyesal sekarang. kita akan biasanya kan fokus ya. Lalu kan kalau bicara dosen muda, lalu tridharma gitu ya, pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Gimana perjalanannya? Puji Tuhan lancar 3 tahun ini. Saya juga tidak tahu kenapa saya bisa seproduktif ini. Saya menghasilkan 5 publikasi yang sudah terpublikasi. 5 publikasi. 2 lagi ongoing. Java Januari 2025 saya mengajukan lektor sesuai timeline. Oke. Tidak ada hal-hal yang terlalu menjadi hambatan Pak selama ini. Lancar. SEO pun sangat belum. Tapi kan ada 4 ya, sama ini yang disebut Dharma. Keempat itu penunjang. Itu kalau kita misi BKJ kan ada itu. Termasuk kalau misi jabatan fungsional akademik kan ada 4 penunjang itu. Benar. Gimana? Penunjang malah utama atau penunjang? Penunjang saya kira saya begitu. Pengalaman yang terbaik. Aduh, Dari sisi penunjang. Enggak apa-apa. Saya ngomonginnya agak suci ya. Jadi penunjang saya itu rata-rata memang lebih banyak daripada SKS ya, Tridharma, karena memang terlibat cukup banyak. Kemudian khususnya dari 2021 sejak Pak Gardil menjadi rektor, itu saya rasa kayaknya setiap kali panitia saya ketemu orang, nggak ada yang berbeda. Terakhir ngurus satu kegiatan besar, skalanya pulau Jawa, itu kegiatan festival bertransformatif, dan itu cukup menguras energi juga, tenaga, tapi puji Tuhan itu menyenangkan. Saya melihat bahasa tubuh pas mau menyenangkan. Kalau bagi Mas Dewa refleksinya apa sih, itu dikerjai perpeloncoan dosen baru atau melihat sisi lain? Kalau saya sih melihat itu sebagai persiapan saya jadi calon. Sukses. Ya. Tapi kalau saya melihat itu mungkin istilah yang paling tepat itu nurturing leadership. Saya dapat istilah itu pun dari Pak, karena pertama sih saya nggak perpeloncoan. Apa sih dosen-dosen senior ini kalau nggak bisa dikerjakan ya nggak usah dikerjakan, apa yang dikasih tahu dosen muda. Tapi dari situ pun saya ternyata dapat link, dapat banyak teman baru, dapat banyak relasi, dan itu membuat saya bertumbuh menjadi dosen yang mungkin lebih sempurna dari tahun ke tahun. Seperti luar biasa. Saya pikir teman-teman kru kalau tidak masuk di kru ini lah kan ketemu antar prodi. Ya benar. Nah, itu sesuatu yang menurutku cacat gitu kalau saya sampai kena gitu ya. Enggak, itu kalau itu kebetulan disertasi itu tentang itu. Kenapa tuh? Tentang bagaimana membangun soft skill leadership itu. Selama ini orang berasumsi kalau ikut training leadership, workshop leadership itu sudah cukup. Enggak apa-apanya. Itu hanya tiket masuk, lalu harus by experience. Nah dari situ refleksinya luar biasa, mengambil keputusan, mengambil resiko, mengatasi konflik, kerjasama, macam-macam kan? Ya. Kamu semua itu. Yes. Nah, terakhir kalau nggak salah memegang tugas sebagai wakil dekan mahasiswa. Benar. Sudah luar biasa. Pejabat. Nah, rasanya mengendalikan, mengelola kemahasiswaan. Sebelum saya jadi wakil dekan, itu saya ketemu sama mahasiswa yang kurang lebih normatif ya. Saya sudah kuliah sebatas pengajaran, tapi setelah menjadi wakil dekan kemahasiswaan, saya melihat ternyata permasalahan mahasiswa itu cukup kompleks itu. Jadi bukan cuma masalah nilai, bukan cuma masalah tugas. Ada satu masalah yang menurut saya itu menjadi perlindungan saya juga. Jadi anak ini dia itu bisa dibilang pintar secara akademik. Tapi satu ketika ayahnya meninggal, dia kehilangan semangat belajar langsung drop. Padahal ibunya tuh cukup mampu. Dan ternyata begitu saya selidiki kenapa kamu
kok tiba-tiba nggak mau lanjut kuliah lagi? Dia bilang karena selama ini tujuan hidup saya adalah membahagiakan ayah. Tuh, ibumu kenapa? Ibu saya tuh begini. Jadi ternyata selama ini yang saya lihat di kelas, dia punya tujuan yang satu sisi aja gitu. Dan saya belajar itu cukup banyak. Dan pada akhirnya setelah didekati, setelah diajak ngobrol panjang lebar, akhirnya dia mau untuk melanjutkan kuliah lagi dan sekarang sudah lulus. Oke. Nah, ini kaitannya dengan Dies Natalis kita yang ke-42 nih. Temanya keren banget itu. Penguatan identitas misi SU melalui budaya joyful, personalis dan reflektif. Pengalaman ditambah lorong dengan mahasiswa kurang personalis tuh. Kurang personalis. Kemudian pengalaman dengan mahasiswa yang kehilangan ayahnya meninggal tadi juga kurang personalis. Kurang personalis itu mendampingi secara personal dengan perhatian yang khusus, sehingga setiap individu, setiap pribadi itu akan bertumbuh sesuai talentanya. Kalau saya paling gampang tahu namanya mahasiswa itu kurang personalis level paling bawah. Naik dikit jawab WA-nya mahasiswa. Tapi menurut saya harus simpel sih Pak. Simpel banget. Tapi begitu saya kan punya TikTok. Begitu saya upload video saya di TikTok, ada ribuan komentar yang bilang, emang ada dosen yang hafal nama mahasiswanya? Bukannya mahasiswa kalau chat harus sebutin nama mahasiswa. Nah, saya pun berpikir kayak emang ada dosen yang nggak hafal mahasiswanya gitu. Dan ternyata emang fenomena itu banyak sekali di-sharingkan mahasiswa di media sosial. Dan ketika Pak Ferdi ngomong itu kurang personalis, oh ternyata masuk kategori itu kategori kurang personalis, menyediakan waktu untuk bimbingan, bahkan untuk curhat, tetap dengan profesional dan proporsional. Nah, lalu yang ketiga itu reflektif. Tadi Mas Giwa berefleksi dari pengalaman di gereja tadi, itu refleksi itu. Jadi refleksi itu melihat secara mendalam makna dan nilai dari sebuah peristiwa. Kalau kita nggak refleksikan, lewat begitu saja setiap peristiwa. Kita nggak pernah tahu makna dan nilai dari peristiwa itu. Padahal kalau kita tahu makna dan nilai dari sebuah peristiwa, kita bisa mengambil langkah lebih baik menuju kedewasaan dan kematangan pribadi. Kira-kira itu sih. Lalu Dies kita besok akan melaunching dua hal itu yang sebenarnya sudah dimulai di refleksi karya. Oke. Gimana perasaan untuk Dies Natalis yang ada sesuatu yang khusus dari Mas Giwa 3 tahun bergabung pada institusi yang usianya sekarang 42. Jadi ragu-ragu risau. Keresahan itu ada sih. Keresahan itu ada. Saya mungkin bahas keresahan tadi. Jadi keresahan saya itu sekarang adalah dosen itu bukan menjadi satu-satunya sumber ilmu. Yes. Kita adanya disrupsi di teknologi itu yang cukup buat saya resah. Sebenarnya apa perbedaan dosen sama Google? Yes. Kalau nggak ada dosen, mahasiswa masih bisa survive. Nah itu yang menjadi keresahan saya, sehingga saya berusaha untuk terus mencari perbedaan saya dan apa yang disediakan oleh internet seperti itu. Kalau senang sudah pasti ada senang, kalau kesel sudah pasti ada kesel, kalau stres, nggak ada. Juga yang mau jadi calon rektor itu view-nya beda. Bagaimana kita menjadi dosen di tengah zaman yang seperti sekarang kan? Ya benar. Dengan AI, dengan ChatGPT dan sebagainya. Sekarang itu para pejabat kalau mau sambutan cari ChatGPT, bikin pidato untuk acara ini, itu kan? Benar. Dan yang saya juga cukup pusing itu ketika membuat soal untuk mahasiswa. Jadi bagaimana membuat soal yang bisa mereka menggunakan kemampuan kognitif mereka secara maksimal gitu. Jadi minta mereka ke kuburan nenek moyang masing-masing. Tapi nggak mungkin bisa di rumah. Suruh buat cerita tentang kuburan nenek moyangnya dari sisi konstruksinya, strukturnya dan sebagainya. Nggak mungkin mereka jadi kuburan. Nggak, kalau saya gini sih. Ini juga untuk semua warga gitu ya. Kalau saya justru semakin jelas peran dosen sebagai apa. Soal pengetahuan, mohon maaf, kita sudah bukan sumbernya itu. Ya, benar. Kalau masih berpikir sebagai sumber pengetahuan, ya selesai dong. Peran kita tadi sudah diceritain Mas Bimo. Menjadi tempat untuk bercerita, menemani, mendampingi. Oke, kamu punya A, B, C, D. Saya jadi narasumber ya,
Salah satu Nah, kamu udah punya informasi macam-macam, so kamu harus bagaimana? Ya. Itu tugas kita. Ya. Pak, tapi ini, ya tapi kan ada yang lain tuh yang terbaik juga aja. Oh iya. Jadi itulah peran dosen di waktu-waktu yang seperti ini. Menurut saya malah semakin jelas. Kita berada di sisi soft-nya. Hard-nya itu diselesaikan oleh Google, Internet, AI, ChatGPT, dan teman-teman. Itu dia teman-teman, halo warga, keren banget hari ini kehadiran narasumber yang wow. 3 tahun sudah berapa publikasi internasional? Ya. Publikasi berapa? Publikasi 5 tapi nasional. 5 nasional, 3 tahun loh. Itu pada pucat langsung yang belum punya. Coba tangan dosen lancar, jaya, waktu dekan mahasiswaan, dan semoga semakin sukacita menjalani panen dari. Amin. Terima kasih, selamat sore, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Episode hari ini khusus untuk menyongsong GSSIU ke-42.